dia melihat sesosok pocong yang berada tepat di atasnya. Saking kagetnya dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Kan rumah zaman dulu kan gitu kan, rumah-rumah orang desa kan yang nggak ada internetnya kan. Jadi di atas tuh langsung ada balok-balok kayu. Nah di balok kayu tersebut si pocong dari Asep tadi menampakkan wujudnya ke Dadang. Sepi turun bisa nindro meneng mamanya Andra di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua dimanapun kalian berada, semoga diberikan kesehatan selalu, diberi kelancaran rezekinya, dan dipermudah segala urusannya. Amin. Ini adalah salah satu tambahan konsep dari channel saya, yaitu tentang cerita-cerita misteri. Ini adalah episode pertama cerita misteri yang akan saya sampaikan. Langsung saja ke ceritanya. Oh iya, sebelum lanjut ke ceritanya, saya mau berterima kasih pada kalian semua yang sudah mendengarkan, menyimak video ini, dan yang like juga video ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Jika kalian menyukai video ini, kalian boleh share ke teman-teman kalian agar channel saya bisa berkembang dan terus eksis untuk menceritakan cerita-cerita misteri yang saya ceritakan nantinya gitu. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Cerita ini dikisahkan oleh teman saya yang bernama, sebut saja ya, namanya Dadang. Nah, si Dadang ini mempunyai sahabat dekat layaknya seperti saudara bernama Asep. Mereka sangat dekat, bahkan berangkat sekolah atau pulang sekolah pun selalu bersama. Dimana ada Dadang, pasti selalu ada Asep di situ. Tak ayal orang-orang kampung atau teman-teman mereka itu pada tahu semua kalau si Dadang ini dekat banget sama Asep. Saking dekatnya kayak lengket, kayak perangko gitu, kemana-mana pun bersama gitu. Ini perumpamaannya, jika mencari salah satu mereka itu gak bingung banget. Soalnya di situ ada Dadang, pasti di situ ada Asep. Kemana-mana pun selalu berdua. Bahkan pulang sekolah itu selalu bersama. Mereka dekat banget. Nah, di sekolah mereka pun kayak guru atau temennya itu tahu mereka teman dekat, dan mereka itu sangat baik, sopan sama guru, sama temennya, baik juga sama semuanya di situ gitu. Orangnya nggak neko-neko, dia tuh kompak, rajin, pinter juga mereka. Di kampungnya juga pun mereka juga terkenal baik ya, ramah, sopan sama orang, bahkan kepada yang tua atau yang muda pun mereka sopan. Orangnya pokoknya nggak neko-neko. Orang berdua itu nggak neko-neko, baik orangnya. Di mata masyarakat itu kenalnya baik, ramah sama orang, ramah sama tetangga gitu ya. Mereka pun tahu lah kalau mereka itu seperti kembaran, tapi bukan kembar gitu. Dia dekat banget sama orang-orang juga gitu, ramah orangnya.
pada acara apapun mereka selalu menyempatkan untuk hadir lah gitu. Kayaknya orang-orang tuh banyak yang suka sama mereka sebenarnya. Dengan sifat mereka yang seperti itu, warga kampung itu atau teman-teman mereka lah, bahkan yang kenal sama mereka itu seneng kalau untuk berteman dengan si Asep dan si Dadang tersebut. Mereka suka karena orangnya ramah, baik, sopan, dan gak neko-neko lah pokoknya. Bahkan ya, saking dekatnya mereka, orang tua mereka pun juga sangat dekat gitu. Mereka tak segan untuk saling sama-sama memberi ya, seperti memberi makanan, beras, atau apa gitu yang bisa diberikan ya diberikan sama mereka. Padahal mereka itu bukan saudara ya gitu. Mungkin karena saking dekatnya anak mereka gitu, jadi imbasnya juga ke orang tua gitu. Orang tuanya juga menganggap bahwa persahabatan mereka itu bisa nyambung jadi silaturahmi yang baik antara kedua orang tua mereka gitu. Nah, di sini juga Asep juga mempunyai seorang adik perempuannya, sangat dekat juga sama si Dadang gitu. Bahkan menganggap si Dadang ini juga seperti kakaknya. Orang tua mereka pun sama gitu, memperlakukan Dadang dan si Asep. Si Asep ini diperlakukan sama ibunya Dadang seperti anaknya sendiri. Begitupun sebaliknya, si Dadang juga diperlakukan baik sama ibunya si Asep. Jadi keluarga mereka pun sangat dekat gitu. Padahal mereka bukan saudara, tapi bisa melebihi saudara gitu. Intinya seperti itu. Pada suatu malam, tepatnya itu malam minggu, si Dadang ini nginep di tempatnya si Asep. Karena minggunya biasanya mereka itu kan olahraga. Jadi Dadang ini selalu menyempatkan untuk malam minggu tidur di situ. Karena kan rumahnya Asep ini berdekatan dengan lapangan biasa dia untuk olahraga gitu. Kemudian malam udah larut, mereka tidur. Pada keesokan harinya, pagi udah tiba, kemudian si Dadang bangun dan si Asep juga bangun. Tapi di sini Asep tiba-tiba cerita. Tiba-tiba dia cerita sama si Dadang. Dia mengatakan bahwa, "Dang, semalam aku bermimpi." "Bermimpi apa?" gitu. "Aku bermimpi di suatu tempat yang tempat itu belum pernah aku kunjungi," katanya gitu. "Maksudnya apa itu, Sep?" kata si Dadang kan kayak gitu. "Ya maksudnya aku tuh bermimpi, tahu-tahu aku ini berada di tempat itu, tapi tempat itu tidak pernah aku kunjungi dan tidak pernah aku tahu di situ gitu. Tidak tahu tempatnya itu di mana kayak gitu." Kemudian Dadang menjawab, "Mimpimu nggak jelas, Sep," gitu. "Ya udahlah, itu kan cuman mimpi gitu. Lagian mimpimu kan nggak ada maksud apa-apa kan, cuman sekedar mimpi gitu. Ya udahlah, ayo kita cepet olahraga," katanya gitu. Ya sudah, kemudian Asep tidak menguraikan lagi tentang mimpi tersebut. Akhirnya mereka siap-siap untuk olahraga. Kemudian setelah olahraga di sana lari biasa kan gitu. Sesudah olahraga mereka balik ke rumah gitu, udah disambut sama ibunya si Asep, mengajak mereka berdua tuh untuk sarapan pagi biasa gitu. Tapi di situ ada hal aneh yang terlihat gitu. Ini dari Asep yang terlihat ya. Di sini Asep kelihatan sangat pucat gitu. Mukanya itu pucat gitu. Sampai ibunya bilang,
"Sep, kamu kenapa?" gitu. "Kok pucat banget wajahmu?" gitu. Si Dadang pun melihatnya juga sama. Kelihatan banget wajahnya Asep itu seperti pucat gitu. Gak tahu kenapa gitu. Si Asep hanya menjawab, "Tidak apa-apa, mungkin capek aja." Mungkin seperti itu. Dalam kita sarapan pagi itu ya, itu kalau si Dadang lihatnya itu Asep itu kayak merenung, kayak termenung gitu loh. Dilihatnya itu kayak nggak ada gairah sama sekali gitu, kayak ada memikirkan sesuatu, nggak tahu apa yang dipikirkannya katanya. Sudah itu selesai, dan Dadang langsung mengajak si Asep untuk, "Ayo kita di teras depan aja, kita ngobrol di situ." Gitu. Ya sudah, akhirnya Asep juga ikut ke depan. Dia ngobrol, tapi di sini obrolan yang tidak seimbang ya antara si Asep dan si Dadang. Si Dadang ini udah ngomong panjang lebar kemana kemari gitu, ceritain apa yang diceritain gitu. Ternyata di situ si Asep ini cuman bengong dan seperti orang memikirkan sesuatu, gak tahu apa yang dipikirkannya. Kemudian di sini Dadang coba kan bertanya kepada si Asep ini, "Sep, kamu ini kenapa sih? Dari tadi kok kayak murung terus? Apa yang kamu pikirkan?" gitu. Kemudian Asep menjawab, "Tidak kenapa-kenapa gitu. Mungkin aku terlalu memikirkan mimpi tersebut ya. Atau mungkin juga aku karena kecapean, jadi aku terlihat seperti letih gini gitu." Kemudian waktu itu Dadang akhirnya mengajak si Asep ini ke kamar dan menyuruh si Asep ini untuk istirahat gitu. Kemudian setelah ke kamar, si Asep ini tidur dan si Dadang ini tidur di sebelahnya, ya cuman bengong aja gitu sambil mikirin kenapa si Asep ini gitu. 1 jam sudah berlalu dan si Asep ini tiba-tiba kebangun dengan raut muka yang pucat banget ya dan berkeringat. Kemudian dia bercerita kepada si Dadang kalau dirinya baru saja bermimpi yang sama seperti malam sebelumnya gitu. Tapi kali ini berbeda. Di situ ketambahan, kalau mimpinya tersebut ada seorang nenek-nenek yang bilang kepada si Asep ini bahwa dia mengatakan seperti ini, "Re, tempatmu di sini gitu. Nanti kamu di sini." Maksudnya gimana? Kok aku di sini gitu? Si Asep tadi bertanya gitu kan sama nenek tua tadi. Terus nenek tua tersebut menjawab, "Iya, nanti kamu ke sini dan kamu berada tepat di sini." Lalu kemudian si Asep terbangun ya dengan mimpi tersebut yang nggak jelas, tapi ketakutan saat melihat nenek-nenek tersebut. Terus si Dadang bilang, "Nenek-nenek tersebut wajahnya gimana?" Ya nenek tua yang wajahnya itu hampir dibilang kayak menyeramkan katanya, dengan ngomong seperti itu. Seperti sebelumnya, Dadang pun menjawab, "Sudahlah, itu cuma mimpi, gak perlu kamu takut. Lagian itu cuma mimpi, jadi gak beralasan lah kamu untuk takut dengan mimpi tersebut. Ya sudahlah, aku mau balik gitu. Soalnya takut nanti ibu nyariin." Kemudian si Dadang pamit ke si Asep untuk pulang. Kemudian setelah si Dadang tadi pulang ke rumah,
ternyata benar si ibunya sudah menunggu, karena Dadang ini mau disuruh untuk membersihkan halaman belakang situ yang lihat kotor banget ya. Beberapa barang banyak di situ untuk dibersihkan. Tidak lama setelah Dadang membersihkan bagian belakang rumahnya itu, kemudian tahu-tahu Asep ini datang ke rumahnya dan menemui si Dadang. Dia berkata, "Dang, antarin aku yuk, mau beli jangkrik." Gitu. Karena di situ waktu itu kan banyak yang suka jangkrik buat aduan atau buat dipelihara sendiri gitu. Terus Dadang menjawab, "Nanti aja lah gitu, bentar lagi selesai, kalau sudah selesai nanti aku temenin kamu untuk pergi beli jangkrik gitu." Tapi di sini si Asep ngeyel terus untuk ngajak dia gitu, sedangkan Dadang masih ada pekerjaan. Kemudian di sini si Asep mulai berpikir, nggak enak juga mau ngajakin si Dadang yang lagi membersihkan tempat di situ gitu. Kemudian waktu itu akhirnya si Asep memutuskan untuk berangkat sendiri, tapi masih sempat ditahan sama si Dadang. "Tunggulah beberapa saat kemudian lah, setengah jam lagi lah selesai gitu, kamu berangkat sama aku aja gitu." Kemudian si Asep menjawab, "Udahlah, kamu kerja aja, nggak apa-apa gitu, aku bisa pergi sendiri." Tapi di sini tetap Dadang mencoba untuk menghentikan, "Tunggu bentar gitu loh, tunggu aku." Nah, tahu-tahu pada waktu itu langsung si Asep tadi langsung pergi. Setelah setengah jam berlalu dan selesai, kemudian si Dadang ke depan untuk melihat apa si Asep tadi masih ada dan nungguin. Ternyata si Asep ini udah nggak ada, udah pergi mungkin gitu. Ya udahlah, terus si Dadang coba istirahat untuk duduk dan minum di situ sambil lihat TV. Setelah 1 jam berlalu, tiba-tiba salah seorang warga mengabarkan bahwa si Asep ini mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Seketika itu si Dadang mendengar berita tersebut, Dadang seakan tidak percaya dan mengatakan bahwa, "Kamu jangan mengigau atau jangan mengada-ngada dengan berita ini gitu." Kemudian si warga tersebut meyakinkan bahwa kejadian itu memang benar gitu. Soalnya orang tuanya sudah berangkat ke sana gitu. Si Dadang langsung kaget dan kayak shock gitu, seakan tak percaya. Akhirnya si Dadang tersebut langsung menuju ke tempat lokasi, dikasih tahu di daerah mana gitu. Akhirnya Dadang berangkat ke sana, langsung ke sana. Ternyata di situ udah benar-benar ramai. Terlihat banyak warga berkerumunan, polisi juga ada di situ, dan langsung ke situ si Dadang juga melihat orang tua dari si Asep tersebut. Ternyata benar si Asep kecelakaan dan meninggal di tempat. Di situ mayatnya si Asep dibawa ke rumah sakit dan kita semua juga ikut ke rumah sakit, dan di situ pun kita melihat jenazahnya si Asep ini sedikit hancur ya mukanya, seperti matanya itu keluar satu dengan banyak darah. Di
Di situ keluarga Dadang menangis histeris, adiknya, bapaknya, serta ibunya menangis dengan histerisnya. Sedangkan si Dadang tadi juga merasa penyesalan dan kesedihan. Penyesalannya kenapa dia tidak menemaninya untuk beli jangkrik tadi, dan kesedihannya ditinggal seorang sahabat terdekatnya. Kemudian jenazah langsung dibawa pulang ke rumah si Asep tadi untuk segera dimandikan dan segera dimakamkan secepatnya gitu. Dan setelah nyampe kediaman si Asep ini, kemudian udah dimandikan, disolatkan, kemudian langsung dikuburkan di pemakaman kampung tersebut. Kemudian setelah dikubur, di situ orang-orang pada pulang, tapi si Dadang tersebut masih tetap di kuburannya si Asep dan ngedumel dalam hati, kenapa kamu tadi tidak menunggu aku? Seandainya kamu tadi sama aku, mungkin tidak akan seperti ini. Sambil terlihat wajah yang sedih, kemudian Dadang pun pulang. Kemudian malamnya kan biasanya kan orang meninggal langsung diadain gendorenan lah habis maghrib tersebut untuk mendoakan arwah si Asep tersebut. Dan pada waktu itu udah kumpul semua orang-orang berdatangan untuk pergi mendoakan lah istilahnya kepada Asep. Di rumahnya tersebut dilakukan gendorenan. Nah, di situ terlihat bahwa yang di sebelahnya Dadang itu melihat sesuatu. Di situ orang yang bersebelahan dengan Dadang melihat bahwa di dekat pintu tersebut melihat sesosok pocong yang berdiri, mirip banget mukanya seperti Asep. Kemudian orang tersebut kayak merasa takut gitu, dia menundukkan kepalanya, terus melihat lagi, udah nggak ada. Sambil takutan mungkin ya, dia nggak berani sampai lihat ke situ lagi. Kemudian acara selesai, orang tersebut menghampiri si Dadang dan menceritakan kejadian itu tadi, karena dia melihat sesosok yang mirip dengan Asep. Di situ Dadang mengatakan, nggak usah ngawur lah bang, nggak usah mengada-ngada, aku nggak percaya kayak gitu. Ya sudahlah gitu. Akhirnya sudah selesai, pulang semua, dan seperti besok harinya diadain seperti itu lagi sampai ke 7 harinya pun nggak ada terjadi apa-apa. Kemudian setelah itu selesai pulang, semua sudah pulang ke masing-masing, ke rumah masing-masing. Pada malam tiba, si Dadang ini lagi tiduran sambil ngelamun. Di situ Dadang sedang memikirkan Asep. Tiba-tiba tanpa disadari, dia melihat sesosok pocong yang berada tepat di atasnya. Saking kagetnya dia langsung astagfirullahaladzim gitu. Kan rumah zaman dulu kan gitu kan, rumah-rumah orang desa kan yang nggak ada internetnya kan. Jadi di
atas tuh langsung ada balok-balok kayu. Nah di balok kayu tersebut si pocong dari Asep tadi menampakkan wujudnya ke Dadang. Si Dadang terkejut dan ketakutan, kemudian membalikkan badannya gitu. Kemudian seakan tidak percaya dengan kejadian tersebut, si Dadang mencoba membalikkan badan kembali. Kemudian saat membalikkan badan tersebut, ternyata masih ada di situ dengan wajahnya yang serem, matanya keluar satu. Dadang langsung kembali balik lagi, membalikkan badannya lagi dan ngedumel, kenapa kamu gitu? Kenapa kamu menghantui aku gitu? Kalau kamu benar-benar Asep, jangan melihatkan wajahmu yang seperti ini gitu. Kenapa kamu memperlihatkan wajah yang buruk seperti itu di hadapanku? Kalau kamu Asep, perlihatkan perwujudanmu yang seperti Asep. Kemudian waktu itu langsung Dadang balik lagi, melihat nggak ada. Kemudian Dadang bangun, ternyata pocong tersebut sudah berada di depan persis si Dadang dan berdiri di dekat pintu. Di situ pocong Asep diem dan menatap si Dadang. Dadang sebenarnya takut tapi ingin mencoba interaksi. Kemudian Dadang mengatakan, apakah benar kamu Asep? Gitu. Kalau benar, bicaralah sama aku. Apa yang mau kamu sampaikan? Kamu gimana keadaannya? Kenapa kamu tinggalin aku? Kenapa kamu tinggalin keluargamu? Kenapa waktu itu kamu nggak menunggu aku? Seharusnya kamu menunggu aku agar aku bisa mengantarkanmu. Tetapi di situ pocong Asep diem, tidak berkata apa-apa ke Dadang. Kemudian waktu Dadang mau berdiri, mengambil sendalnya, menengok ke bawah, kemudian menengok lagi, udah nggak ada. Sosok pocong yang menyerupai Asep tadi udah tidak ada. Kemudian si Dadang melanjutkan tidur kembali. Setelah malam berlalu dan paginya, dia pergi ke tempat rumahnya si Asep. Di sana dia bertemu sama ibunya dan mengatakan bahwa semalam aku didatangin pocong Asep. Ternyata itu pun terjadi dengan ibunya serta adiknya juga melihat bahwa pocong Asep juga memperlihatkan wujudnya ke mereka gitu. Pertama dengan wajahnya yang mengerikan seperti matanya keluar satu. Kemudian ibunya berkata, ya sudahlah, mungkin dia mau pamit, itu aja. Ya kita doakan aja semoga dia tenang-tenang di sana. Kemudian di malam harinya terlihat di pos ronda itu orang-orang pada membicarakan mengenai sosok pocong yang menyerupai wajah Asep. Mereka bercerita pernah dilihatin waktu itu berdiri tepat di dekat rumahnya Asep. Ada juga yang mengatakan bahwa ada yang melihat sesosok pocong Asep itu berkeliaran di depan rumah mereka dan mengotok pintu mereka. Setelah dicek ternyata nggak ada gitu.
terus mengetok lagi. Setelah dicek, berada tepat di depan mereka itu sosok pocong yang menyerupai Asep. Akhirnya mereka ketakutan masuk ke dalam rumahnya, dan ternyata bukan satu keluarga atau satu orang yang dilihatin sosok pocong Asep ini, banyak orang yang dilihatin. Akhirnya warga kampung tersebut panik dengan kejadian tersebut. Mereka berkumpul dan membahas masalah ini kepada seluruh warga di situ, termasuk keluarganya Asep, dan juga ada Dadang di situ. Akhirnya kumpul membicarakan bagaimana mengatasi pocong tersebut, pocong yang menyerupai sosok Asep gitu. Akhirnya warga sepakat besok pagi untuk kita mendatangi ke kuburannya si Asep tadi. Kita rame-rame di situ mendoakan si Asep agar tenang di situ dan tidak menghantui warga lagi gitu. Akhirnya mereka berdoa di situ. Setelah mereka selesai berdoa, akhirnya mereka pulang, dan malamnya tidak terjadi apa-apa. Serta malam-malam berikutnya pun sama, tidak terjadi apa-apa. Mungkin dengan doa tersebut si arwah atau sosok yang menyerupai pocong Asep tersebut udah tidak menghantui lagi. Demikianlah cerita misteri pendek yang mungkin cara penyampaian saya tidak begitu rapi ya, mungkin dipotong-potong. Saya minta maaf sebesar-besarnya dengan ketidaknyamanan ini, karena saya masih pemula dan belajar untuk lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.